Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti menginginkan segala amal ibadah yang telah dilakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterimanya amal ibadah adalah dengan melakukannya dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi, terkadang tanpa disadari, amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan balasan apapun dan justru mendapatkan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita telah beribadah seumur hidup, berpuasa, bersedekah, dan menjalankan semua perintah Allah, namun di hari kiamat pahala kita habis begitu saja. Apa yang menyebabkan semua pahala kita menguap seperti debu tertiup angin? Pada video kali ini, kita akan membahas dosa-dosa yang dapat menghabiskan pahala kita di akhirat. Ini adalah pengetahuan penting yang harus kita ketahui, agar kita bisa menjaga pahala yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah seumur hidup. Berikut adalah 12 dosa-dosa yang bisa menghancurkan pahala kita di akhirat, merusak sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan dapat merusak haji kita dan amal baik lainnya. Apa saja perkara yang dapat merusak amal tersebut? Yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni jika tidak bertaubat adalah syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Melakukan syirik bukan hanya menghapus pahala, tetapi juga membuat kita terjerumus dalam neraka. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam, maka otomatis terhapuslah semua amalan baik yang pernah ia lakukan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga yaitu ghibah atau menggunjing. Salah satu dosa besar yang sering dianggap remeh adalah ghibah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ghibah bukan hanya menghancurkan pahala, tetapi juga menambah dosa bagi pelakunya. Bayangkan betapa ruginya jika pahala sholat, puasa, dan sedekah kita hilang karena kebiasaan menggunjing. Perbuatan keempat yaitu namimah atau mengadu domba, yaitu menyebutkan perkataan seseorang kepada orang lain
dengan maksud untuk merusak hubungan di antara keduanya. Mengadu domba juga merupakan dosa yang sangat merusak. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Muslim. Perbuatan ini tidak hanya menghancurkan pahala kita, tetapi juga merusak hubungan antar sesama muslim yang berakibat fatal di akhirat. Yang kelima yaitu riya atau pamer ibadah. Melakukan ibadah dengan niat ingin dipuji orang lain atau riya adalah dosa yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Ibadah yang dilakukan dengan niat riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan lenyap. Yang keenam yaitu zolim atau menindas atau menganiaya. Menzolimi orang lain adalah salah satu dosa yang paling berat. Diterangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Barang siapa yang menzolimi saudaranya, baik mengenai kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka mintalah keikhlasan darinya sekarang juga, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak berguna lagi. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezoliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zolimi itu dibebankan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, yang ketujuh yaitu meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Meninggalkan sholat dengan sengaja akan menghapus pahala dan bisa membawa kita pada kebinasaan di akhirat. Yang kedelapan, perbuatan dengki, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Selalu iri dengan keberhasilan orang, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Kesembilan yaitu mengungkit kebaikan. Tidak ikhlas memberi dan selalu mengingat kebaikan yang pernah ia lakukan kepada orang lain juga bisa menghilangkan pahala kita. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Kesepuluh yaitu pelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim yang memelihara anjing tanpa sebab tertentu dapat mengurangi pahala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirot." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-11 yaitu durhaka pada orang tua. Durhaka kepada orang tua dapat mengurangi atau bahkan menghapus pahala dari amal ibadah yang dilakukan si anak. Allah menolak amal ibadah anak yang dilakukan dengan niat baik,
namun diiringi dengan sikap durhaka terhadap orang tua. Suka melawan dan membantah jika diperintah, bermuka masam, bersikap acuh, dan tidak hormat adalah beberapa contoh durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Terakhir ke-12, yaitu bermaksiat di kala sepi. Sudah dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang tidak bersendirian. Mereka melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mengetahui dosa-dosa yang dapat menghabiskan pahala, berikut adalah cara agar kita dapat menghindari dosa-dosa tersebut. Pertama, berusaha memperbaiki diri. Salah satu cara terbaik untuk menghindari dosa-dosa yang menghapus pahala adalah dengan selalu berusaha memperbaiki diri, dengan memperdalam pengetahuan agama, memperbanyak ibadah dan zikir. Dengan pengetahuan yang kuat, kita bisa lebih mudah mengenali dan menghindari dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ibadah yang konsisten seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa, dan zikir juga akan memperkuat iman kita dan menjauhkan dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada din, agama, tabiat, akhlak temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ketiga, bertaubat dan beristighfar. Tidak ada manusia yang sempurna dan bebas dari dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pahala adalah investasi kita untuk akhirat. Jangan biarkan dosa-dosa merusak dan menghabiskan pahala yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Marilah kita berusaha untuk selalu menjauhi dosa-dosa tersebut dan menjaga amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.